Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, siapa kamu? Dia hanya 2 kali berbicara. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kaji? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan part 2-nya. Kemarin kita sudah membahas beberapa statement dari si ibu ini, si Murtadin ini. Dan sekarang kita akan mengambil 2 statement lagi. Insyaallah ini adalah video terakhir. Jadi minggu depan kita akan membahas ini orangnya. Ya, jadi minggu depan kita akan membahas seorang murtadin, siapa namanya ini? Supena kalau tidak salah. Minggu depan hari Rabu, karena kalau hari Senin kita membahas hukum tajwid. Baiklah, langsung saja kita lihat statement berikut. Saya mau melakukan ini, saudara, dalam kondisi gelap gulita, hanya bau aroma dari obat nyamuk itu. Saya sudah mulai mengucurkan itu, saudara. Itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, siapa kamu? Dia hanya 2 kali berbicara. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya. Tapi ini kenyataan. Ini gelas masih ada, ini botol masih ada. Saya mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf. Dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mau melakukan. Oke. Ada 2 kata kunci yang saya petik dari video ini. Yang pertama, ketika dia mengatakan, saya tidak mengetahui siapa kamu. Ketika si Yesus datang, dia tidak mengetahui siapa kamu. Dia berkata, dia tidak mengetahui. Tapi beberapa detik kemudian, kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen datang? Nah, ini kan suatu keanehan. Dia bilang dia tidak mengetahui, tetapi beberapa detik kemudian dia mengatakan, ini Tuhannya orang Kristen, berarti dia tahu dong. Ya, seperti itu. Itu keanehannya. Yang kedua adalah ketika dia mengatakan, ketika ada anggotanya, seorang Nasrani yang juga mu'alaf, tapi masih menyimpan foto makanya foto si Yesus. Makanya dia mengatakan, apa ini? Kenapa kamu simpan ini? Jadi ini kan keanehan. Kalau sudah mu'alaf, kenapa masih menyimpan foto-foto seperti itu? Karena jelas dalam Islam tidak ada satupun nabi yang dapat digambarkan. Itu dalam Islam. Jadi ketika dia mu'alaf, kok dia masih curi? Kok dia masih bisa bicara kalau anak buahnya itu masih menyimpan foto-foto Tuhannya yang sekarang? Itu kan keanehan. Baiklah, langsung saja ke statement yang kedua. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu, bukan langsung percaya, saudara.
Bukan langsung, oh iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi, karena memang orang bisnis begitu, nggak langsung percaya, segala sesuatu harus dipikirkan juga, termasuk mau bunuh diri juga. Saya harus negosiasi dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Maka saya akan cari tahu dulu, ajaranmu seperti apa. Saudara, itu saya simpan, saya menangis, saya menjerit pada saat itu tengah malam dalam kondisi gelap gulita. Ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa ngilmu, dulu juga saya ngilmu, makanya kadang orang sedikit segan karena saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya. Itu pada masa itu. Malam itu, hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis, habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Harapan yang saya juga tidak tahu apa itu. Harapan yang saya juga tidak tahu. Masya Allah. Jadi saudara sahabat kaji, begini, ketika kita mempercayai seseorang dia murtadin atau bohong, saya tidak keberatan ketika dia murtadin, asal ketika dia berbicara tentang Islam itu benar. Ini dia mengatakan pengetahuan ini apa tentang Islam. Kok saya sudah komen di setiap perkataan dia, saya langsung kasih emot atau apa di situ ya. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar. Silahkan sahabat kaji sendiri yang menilainya di kolom komentar, bisa di komen. Mungkin sekian video dari saya. Videonya tidak panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.